Bentar ya, PPT-nya yang ini ya, yang dari LMS yang baru ya. Ibu cek. Bentar. Hmm, oke. Nah, sebentar ya. Ibu sudah share ya ini, masih mempelajari mengenai deret ya dari bilangan kompleks. Nah, pertemuan lalu itu kita fokus, pada tahun lalu kita fokus ke power series ya atau deret pangkatnya. Nah, pada pertemuan 13 di tahun ini, eh, deret bilangan kompleks itu kita ada beberapa, selain yang pertama adalah power series ya. Nah, jadi kita tetap belajar power series ya, seperti tahun lalu. Itu deret yang berpangkat ya itu. Yang kedua nanti kita belajar Tyler series, itu deret dari deret Tyler ya, lalu Lauren series, deret Lauren, dan terakhir ada differentiation and integration ya dari power series. Jadi bagaimana turunan dan integral deret berpangkat gitu ya pada bilangan kompleks tentunya gitu. Oke. Oh, Pak Trinya tidak bisa ikut Zoom ya. Ada Zoom lain ya Pak Tri ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama kita mengenal apa itu power series ya atau deret yang berpangkat ya. Definisinya pada bilangan kompleks ya. Deret berpangkat itu bentuknya seperti itu ya. Jadi sigma dari n sama 0 sama dengan 0 sampai tak hingga an z min z 0 pangkat n. Nah, di mana ini deretnya adalah apabila kita urutkan ya dari n-nya 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Ini menghasilkan A0 ya, karena ini per pangkat 0 kan 1 ya, sebenarnya jadi hanya A0. Ditambah dengan A1, karena N-nya mulai ke 1 ya. Jadi A1, Z min Z0-nya pangkat 1. Lalu yang kedua, atau N-nya 2, itu jadi A2. Z min Z0 ya jadi kuadrat ya, jadi berpangkat 2. Dan seterusnya ini sampai ke A3, yang pangkatnya 3, ya A4, dan sudah sampai ke N ya. Ini sampai tak hingga ya, deret berpangkat. Di mana Z0 dan koefisien dari AN itu adalah konstanta dari bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks kan pasti Z ya, gitu. Nah, Z-nya um, any point ya, pada region containing Z0. Nah, di mana kalau apabila Z0-nya itu 0, maka deret berpangkatnya itu seperti polynomial of infinite degree ya. Jadi eh, yang berderajat ya atau berpangkat seperti fungsi polinomial yang berpangkat ya atau berderajat degree ya di sini. Nah, kekonvergenan dari deret pangkat ini itu adalah nilai dari Z-nya gitu. Jadi nanti kita juga tetap mempelajari konvergennya ya, kekonvergenannya dari deret berpangkat. Nah, kita lihat contoh. Misalkan di sini ada mutlak Z kurang dari satu ya. Nah, ini deretnya adalah sigma n mulai dari satu ini sampai tak hingga Z-nya pangkat n min satu. Jadi bisa kita substitusikan n-nya mulai dari satu sampai ke tak hingga gitu ya. Jadi kalau misalkan satu berarti Z-nya pangkat 0 ya, satu min satu. Jadi hasilnya satu plus Z-nya 2 ya, 2 min satu, satu plus Z-nya 3 min satu Z kuadrat ya di sini. Nah, dan seterusnya sampai Z pangkat 3, Z pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya adalah satu min Z. Nah, kenapa di sini satu per satu min Z? Nah,
Nah, setelah kita coba menggunakan n partial sum atau dibagi ya, atau dipecah, diparsialkan n-nya dengan deret geometrik ya, bisa menghasilkan seperti ini. Jadi Sn-nya itu satu min Zn, Z pangkat N per satu min Z. Jadi ini kalau dituliskan deretnya diteruskan sampai ke N gitu ya. Ini akan menghasilkan N min satu ya. Karena mulainya di sini N-nya sama dengan satu gitu ya. Jadi min satu ya. Jadi ini kan tanpa Z0, Z1, Z2 pangkatnya ya. Z pangkat 3, Z pangkat 2. Jadi kan min ya, min satu dari yang pertama. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Nah, apabila kita cari limitnya dari deret ini dengan misalkan mutlak Z-nya kurang dari satu ya, sesuai dengan ini, maka limit dari Sn-nya yang sudah didapatkan tadi, disubstitusikan N-nya menuju tak hingga, maka tinggal satu per satu min Z gitu ya. Nah, maka ini deretnya adalah satu per satu min Z dari hasil limit Sn-nya ya. Nah, selanjutnya selain deret pangkat, ada juga namanya deret Taylor. Nah, di sini kasusnya F ini apabila fungsi analitik kita punya deret Taylor. Nah, teoremanya yaitu fungsi F apabila analitik ya. Di titik ini Z min Z0 kurang dari R0 atau radius 0 ya. Nah, ini titik pusatnya di Z0 dengan radius atau R0 ya. Jadi titik pusatnya Z0, ini R atau radiusnya R0 ya. Ini FZ-nya dari deret pangkatnya adalah sigma dari N mulai dari 0 sampai tak hingga AN dikalikan dengan Z min Z0 pangkat N. Nah, di mana nanti AN-nya ini adalah F pangkat N ya. Jadi ini pangkat N ini turunan ya. Jadi turunan pertama aksen satu gitu, turunan kedua double aksen, turunan ketiga triple aksen gitu ya. Sampai ke N aksen nih, berarti dia sampai ke turunan ke N gitu ya. Z0 dibagi dengan N faktorial. Di mana N-nya 0, 1, 2, 3. Jadi sampai turunan kesekian gitu ya. Nah, ini deret ini disebut juga dengan deret Taylor gitu ya. Dan kekonvergenannya any value of Z ya. Nah, itu jadi seperti gambar yang ini. Jadi di luar dari ini berarti divergen gitu ya. Jadi masuk di dalam sini baru konvergen. Nah, di sini ada beberapa example ya, contohnya. Nah, kita lihat kekonvergenan dari deret geometrik. Di sini ada deret geometrik. Nah, di sini adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat N ya. Jadi deret geometrik ini cirinya seperti ini. Jadi mulai dari satu karena Z pangkat 0 ya. Z satu plus Z pangkat satu, Z pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Sampai ke tak hingga ini ya. Nah, konvergennya apabila mutlak Z-nya kurang dari satu. Nah, ini bisa dikatakan adalah divergen ya. Jadi deret geometrik kita tahu selalu divergen ya. Karena di sini jika mutlak Z-nya lebih besar sama dengan satu gitu. Jadi kalau divergen hasilnya lebih besar sama dengan satu radiusnya gitu ya. Nah, kalau konvergen setiap Z, nah di sini bagaimana contohnya? Misalkan ada deret Maclaurin yang pernah kita pelajari ya dari Maclaurin dari E. Nah, apabila ada deret pangkat Maclaurin yang seperti ini, yang sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat n per n, kita tuliskan deretnya mulai dari 0 berarti satu ya, plus Z pangkat satu sini per satu ini ya, plus Z pangkat 2 per 2 plus Z pangkat 3 per 3 dan seterusnya sampai tak hingga ini dia konvergen di setiap Z. Nah, apabila di sini kita cari melakukan limit ya, sini limit
seperti kemarin ini ya, disubstitusikan ya, n-nya dengan hingga gitu. Yang kita cari kemarin menggunakan konvergenan limit ya dari n yang menuju tak hingga dari z n plus satu per n plus satu ya. Yang ini plus satu ya, plus satu dibagi dengan zn, z pangkat n per n ya. Itu. Nah ini bisa dituliskan di sini adalah habiskan z pangkat n-nya ya. Jadi sisanya tinggal mutlak z per n plus satu. Dan ini adalah hasilnya nol ya. Itu. Ah, dia konvergen ya, Maclaurin. Selanjutnya ada contoh lain. Ke di sini konvergennya adalah only at the center, hanya pada pusat ya, useless series. Nah, apabila di sini z-nya adalah nol pada titik pusat ya, z-nya nol, itu dikatakan konvergen ya. Jadi konvergennya apabila z-nya nol. Nah, divergen kalau misalkan dia sama dengan nol gitu. Nah, apabila ada deret seperti ini ya, sigma n dari nol sampai tak hingga dengan n dikalikan z pangkat n. Apabila tuliskan deretnya berarti ini ya satu plus z satu z pangkat satu gitu ya, plus dua z kuat pangkat dua ya, plus enam z pangkat tiga dan seterusnya. Ini kita cari juga limitnya ya dari n sampai hingga ya. Jadi hasilnya adalah z pangkat n-nya juga habis ya di situ. Hanya tersisa n plus satu dikalikan dengan mutlak z. Nah ini menghasilkan ini adalah tak hingga gitu ya. Oh, berarti dia tidak pada Z sama dengan nol kan? Itu tidak divergen berarti kan? Karena Z-nya fix tapi dia tidak sama dengan nol gitu ya. Hasilnya. Nah ini dari ini ditambahkan dari tahun lalu ya, yaitu radius dari konvergenan deret pangkat. Jadi deret pangkat itu melihat radiusnya juga terus seperti tadi mutlak Z nolnya ya. Itu apakah di dalam eh, radius Z nolnya ataukah di luar ya. Kalau di dalam berarti kan konvergen. Kalau di luar berarti kan divergen gitu ya. Jauh lebih dari biasanya. Nah, sini bisa kita baca ya bahwa kekonvergenan untuk setiap Z di sini itu pada example 2 yang tadi di atas atau untuk yang Z yang tidak utama Z nol yang tiga ya tadi useless case itu kita bisa melihat eh, small circle, jadi circle yang terkecil dari pusat z nolnya gitu. Nah, maka kita lihat deret pangkat ini konvergen apabila R-nya denote ya pada radiusnya, yaitu mutlak Z min Z nolnya sama dengan R gitu. Nah, ini disebut juga circle kekonvergenan. Dan R-nya adalah radius dari kekonvergensnya itu. Nah, pada beberapa teorema disebut juga dia konvergen, di mana dia Z min Z nolnya kurang dari radiusnya ya, R-nya. Nah, disebut konvergen. Jadi masih pada gambar itu masih dalam suatu lingkaran tersebut gitu ya. Nah, ini R-nya small as possible jika deretnya itu ya, satu itu dia divergen untuk semua Z. Kalau misalkan radiusnya itu atau titik Z min Z nol itu lebih dari radiusnya gitu. Jadi kalau di luar itu berarti divergen gitu ya. Simpelnya gitu. Kalau di dalam berarti konvergen. Nah, pada gambar ini bisa dilihat ya circle-nya di sini ke konvergen ya. Kalau di dalam ini titik Z0-nya, ini radiusnya R0 ya.
Di dalam radiusnya adalah konvergen, kalau di luar radiusnya adalah divergen. Jadi circle konvergenannya seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada teorema radius dari kekonvergenan ya. Kita lihat sequence dari mutlak AN plus satu per AN, itu N-nya misalkan dari satu sampai tak hingga ya sih, satu 2 dan seterusnya, itu konvergen pada limit L misalkan. Kemarin kan langsung L sama dengan ya. Gitu. Nah, jika sini L-nya sama dengan nol dikatakan konvergen. Nah, dan R-nya itu tak hingga ya, sama dengan tak hingga. Nah, maka di sini pada deret pangkat konvergen untuk semua Z jika ini L-nya tidak sama dengan nol, maka R-nya harus lebih besar daripada nol gitu. Nah, jadi dituliskan seperti ini, R sama dengan radius ya, satu per L, kemudian limit N menuju tak hingga AN per AN plus satu. Jadi kebalikannya ya, kalau kemarin kan ngeliat mencari hasilnya kan langsung L sebenarnya limit AN plus satu per AN ya. Kalau ini satu per L, di radiusnya diambil dari Cauchy kemarin ya. Gitu. Nah, rumus Cauchy. Jadi jika AN plus satu per AN mutlak ini ya, itu yaitu tak hingga, di mana R-nya sama dengan nol, maka konvergen pada titik Z0 gitu ya. Jadi kalau misalkan hasilnya tidak seperti ini berarti kok divergen gitu ya. Jadi kebalikannya dari L, jadi satu per L di sini. Nah, kita lihat contoh di sini untuk radius konvergen. Kita lihat dari deret pangkat sigma dari N sama dengan nol sampai tak hingga, di mana 2N per N kuadrat dikalikan Z min 3I pangkat N. Nah, ini cari kan R-nya. Nah, R-nya tadi kan satu per L ya, berarti kebalikan dari rumus limit ya, L kemarin konvergen. Jadi harusnya AN plus satu per N, A, jadi per AN, ini jadi AN per AN yang plus satu ya. Itu N-nya plus satu. Nah, jadi di sini 2N per N kuadrat per 2N plus 2 ya, karena ini plus satu jadi plus 2 per N plus satu kuadrat gitu ya. Jadi kita balik jadi perkalian ya. Bisa kita kalikan ini, didapatkan hasilnya N plus satu kuadrat. Ini ada 2N-nya habis ya di sini. Karena perkalian ya, jadi bisa disamakan penyebutnya dulu nih ya, 2N plus 2 berarti oke. Dikalikan 2N plus satu. Nah, ini substitusi N-nya dengan tak hingga ya, limitnya menghasilkan satu per 4 ya. Nah, satu per 4 di sini, jadi bisa dituliskan karena Z, di sini Z min 3I-nya itu adalah kurang dari satu per 4. Jadi radiusnya satu per 4 dan titik pusatnya di 3I ya. Jadi R-nya seperempat, titik pusatnya 3I. Dan deret ini konvergen ya. Nah, extension dari teorema 2 ya, dari teorema yang pertama ya. Nah, ini kita akan melihat radius dari kekonvergenan deret pangkat ini. Jadi bagaimana deret pangkat sigma n0 sampai tak hingga ini satu plus min satu pangkat n ditambah satu per 2 pangkat n. Dikalikan lagi dengan z pangkat n. Nah, kita tuliskan dulu deretnya. Itu kita dengan substitusi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ini menghasilkan ini 3 plus setengah z ya. Ditambah dengan 2 plus seperempat z pangkat 2 ditambah seperdelapan Z pangkat 3 dan seterusnya nih ya. Ini sampai ke 5 ya. Jadi 2 plus 16 Z pangkat 4 dan seterusnya. Kita akan lihat bagaimana kekonvergenannya. Nah, rasio di sini adalah satu per 6. Diambil dari, kita lihat satu per 6 kali 2, 2
dikalikan dengan 2 plus 1/4 ya. Dan 1/8 dikalikan 2 plus 1/4. Nah, ini terlihat dari rasio ini itu tidak konvergen ya. Nah, maka coba kita cari dengan menggunakan di sini akar ya. Yang kemarin kan selain AN plus 1/AN mutlak. Dari itu kita bisa menggunakan mencari dari limit N menuju tak hingga dengan akar ya gitu. Jadi akar dari N mutlak dari AN. Jadi bisa kita tuliskan di sini AN-nya adalah setengah ya pangkat N. Ya, akar dari setengah pangkat N adalah setengah gitu. Nah, setelah disubstitusikan, limitnya akan menghasilkan satu ya di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa dua limitnya adalah setengah dan satu gitu ya. Jadi terjawab bahwa di sini deretnya konvergen pada mutlak Z-nya apabila kurang dari satu. Jadi hanya poinnya di setengah dan satu. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi konvergen hanya di mutlak Z-nya apabila kurang dari satu. Kalau lebih dari satu berarti divergen. Nah, selanjutnya ada ekspansi dari deret Taylor ya, atau Taylor series. Nah, di sini apabila ada deret Taylor pada FZ titik nolnya atau titik Z0 di sini dituliskan yaitu FZ-nya FZ0 plus F aksen Z0 dikalikan Z min Z0 ditambah dengan F double aksen Z0/2 dikalikan Z min Z0 kuadrat dan seterusnya sampai turunan ketiga gitu ya per 3 dikalikan Z min Z0 pangkat 3 sampai ke turunan keempat dan seterusnya ini di mana titik Z min Z0-nya kurang dari R0 atau radius 0 di sini. Nah, maka di sini pada kasus Z0-nya 0, nah, mutlak Z-nya adalah kurang dari radius 0 ya, karena Z min Z0 ya. Jadi Z-nya adalah, mutlak Z-nya adalah kurang dari radius 0. Maka di sini deret Taylor menjadi deret Maclaurin. Jadi pendekatan atau expansion ya, atau pendekatan deret Maclaurin, ini ke deret Taylor. Ini menjadi FZ-nya sigma dari N0 sampai tak hingga. Ini yang seperti tadi ya, F pangkat N0, berarti turunannya ya, F aksen 1, F aksen 2, dan seterusnya per N mm, faktorial dikalikan Z pangkat N. Dituliskan deretnya adalah F0 plus F aksen 0 Z plus F double aksen Z/2 kali Z kuadrat dan seterusnya. Jadi deret Maclaurin ya dari tadi. Nah, di sini apabila ada contoh FZ-nya adalah E pangkat Z. Nah, ini turunan dari E pangkat Z kan turunan pertama, kedua tetap kan E pangkat Z ya. Ini F aksennya, F double aksen, F pangkat 3 ya. Nah, ini kita bisa mempunyai deret Taylor Taylor yang Maclaurin series tadi. Jadi E pangkat Z-nya yaitu deret dari sigma dari N0 sampai tak hingga E pangkat 0 per N faktorial Z pangkat N. Nah, di mana ini satu kan ini, jadi hanya tinggal Z pangkat N per N faktorial. Jadi kalau dituliskan deretnya, ini akan menjadi seperti ini. Satu plus Z saja ya. Plus ini kan Z1/1. Z kuadrat per 2 sampai Z pangkat 3/6. Ini seperti deret Maclaurin yang tadi ya. Jadi mutlak Z-nya kurang dari tak hingga di sini. Nah, ini representation dari si deret Maclaurin dari Taylor ini gitu.
karena kebetulan FZ-nya adalah E pangkat Z gitu ya. Nah, ada beberapa expansion ya dari s- fungsi-fungsi yang lain ya gitu. Jadi ini ada yang pertama tadi yang E pangkat Z ya, Taylor Maclaurin. Ada yang nantinya satu per min Z, satu per satu min Z. Nah ini apabila dituliskan menjadi sigma nol sampai hingga Z pangkat N. Ini kan dari yang satu min Z pangkat N tadi ya. Gitu. Yang sudah di apa, PPT sebelumnya. Ada juga yang satu plus satu per satu plus Z. Nah ini jadi dikalikan dengan min satu pangkat N, Z pangkat N-nya ya. Jadi plus minus deretnya. Kalau ini kan positif semua. Yang ini plus minus ya. Mana dikalikan dengan min satu pangkat N. Nah ada juga yang satu per Z expansionnya. Jadi Z-nya adalah min satu pangkat N gitu. Juga hasilnya plus minus karena ada min satu pangkat N ya di sini ya. Jadi plus minus plus minus plus minus. Nah, ada juga logaritma Z. Nah, di mana di sini min satu pangkat N-nya dibagi dengan N plus satu. Dan pangkat satu Z min satunya dia ditambah satu juga N plus satu ya. Menjadi seperti ini. Ada lagi, yaitu sin Z, cos Z, sin hiperbolik Z, cos hiperbolik Z gitu ya. Nah, itu eh sama expansion dari deret Taylor juga ya. Jadi menjadi seperti ini. Ini perbedaannya di 2n plus satu ya dibagi ya, 2n plus satu faktorial. Z-nya juga pangkatnya di 2n plus satu kalau untuk sin Z. Kalau cos Z tidak ditambahkan satu ya, jadi hanya per 2n, Z pangkat 2 per n. Kalau perbolik tidak dikalikan dengan Z pangkatnya. Nah, mungkin seperti ini sedikit dihafal atau jadi catatan ya untuk beberapa expansion dari fungsi si deret Taylor tadi gitu ya. Nah, ada beberapa contoh pada expansion ini ya. Misalkan ada FZ-nya di sini Z pangkat 3, E pangkat 2 Z. Maka kita tuliskan sini yang Z pangkat 3 di eksponennya ya dari 2 pangkat Z menjadi seperti ini. Sigma nol sampai tak hingga 2 Z pangkat N per N faktorial ya. Nah ini bisa dipisah 2 pangkat N dengan Z pangkat N-nya itu. Nah jadi dituliskan yang sama-sama Z jadi Z pangkat N plus 3 ya. Nah, ini kan mirip dengan yang deret yang tadi gitu ya. Nah, setipe dengan expansion, deret expansion tadi. Ini apabila dituliskan deretnya, kita dari nol sampai tak hingga, dituliskan berarti Z pangkat 3 ditambahkan 2 dikali Z pangkat 4 dan seterusnya 2 dikali Z pangkat 5 gitu ya. Ditambahkan nolnya 1, 0, 1, N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Menjadi seperti ini. Dengan radius atau mutlak Z-nya kurang dari 0, kurang dari tak hingga ya. Sekarang apabila sin Z kuadrat, jadi kalau tadi kan hanya sin Z, ada ini ya contohnya. Kalau sini sin Z kuadrat, jadi Z-nya kuadrat. Nah, berarti diganti aja dengan Z-nya ini dikuadratkan ya. Jadi sama ya, sigma dari min satu pangkat N per 2N plus satu faktorial. Z-nya diubah jadi Z kuadrat. Dikalikan 2N plus satu sama dengan yang rumusnya tadi ya, 2N plus satu. Nah, berarti deretnya otomatis jadi berubah. Jadi ini Z-nya jadi dikalikan jadi 4N plus 2. Jadi pangkat Z-nya yang bertambah ya. Jadi Z kuadrat min Z. Artinya jadi tetap plus minus karena min satu pangkat N di sini. Jadi Z-nya bertambah. Jadi kalau di sini sinnya Z1 357, misalkan di sini
menjadi Z-nya plus satu ya. Jadi 2, 6, 10, 14 gitu ya. Jadi kalau per pangkat kan dikalikan. Jadi. Nah, yang ketiga, kalau satu Z plus Z pangkat 3. Nah, ini mirip dengan yang mana ya tadi? Ini ya, plus ya. Satu per satu plus Z ya. Ya kan? Kalau dikeluarkan jadi satu Z, satu per Z, satu per satu plus Z kuadrat. Tadi kan hanya satu plus satu per Z saja. Kalau di sini satu per Z kuadrat. Jadi satu per Z-nya bisa dikeluarkan dulu. Kita masuk ke rumus yang satu per Z tadi. Jadi sigma 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N. Z pangkat N tadi ya. Karena ini Z kuadrat, kita ubah Z-nya menjadi kuadrat pangkat N. Jadi tetap seperset sigma dari min 1 pangkat N, Z-nya jadi pangkat 2N. Nah, seperti ini Z-nya kan bisa kita satukan. Jadi Z-nya kan pangkat min 1. Jadi dipindahkan ke ini 2N min 1. Baru kita substitusikan mulai deretnya dari 0 sampai tak hingga. Didapatkan seperti Z min Z plus Z pangkat 3 tetap plus min ya. Karena min 1 pangkat ya. Dan mutlak Z-nya kurang dari 1. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Jadi mencari eh, deretnya itu kita bisa lihat expansion dari deret Taylor yang di depan gitu ya. Dari beberapa ini ya. Dari eksponen sampai satu per Z ya. Logaritma sampai ke sin, cos, dan hiperboliknya. Nah, selanjutnya ada deret Lauren. Nah, deret Lauren ini apabila sini fungsi F-nya tidak analitik pada titik Z0. Nah, kita tidak bisa apply si teorema Taylor tadi. Kalau tadi kan menggunakan teorema Taylor. Kalau di sini tidak analitik pada Z0-nya. Jadi kita bisa representasikan ya untuk mencari deretnya, representasikan si FZ involved keduanya, jadi positif dan negatif pangkat. Nah, jadi eh, pada titik Z min Z0 gitu. Jadi radiusnya jadi seperti ini ya. R1 dan R2 dari titik Z0. Nah, ini disebut juga dengan Lauren series atau deret Lauren. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi ada dua radius di sini ya. Nah, kita lihat teoremanya. Nah, fungsi F analitik annular domain apabila titik Z0, Z min Z0-nya adalah antara di R1 dan R2. Jadi lebih dari R1 dan kurang dari R2. Betul. Di mana titik pusatnya Z0 dan C-nya positif, berorientasi positif ya. Kontur tertutup di sekitar Z0. FZ-nya, deretnya menjadi seperti ini. Ada N dan BN ya di sini. Jadi yang pertama sigma N0 sampai tak hingga AN Z min Z0 pangkat N ditambah sigma BN per, kalau AN kan perkalian ya sini. Kalau BN dibagi Z min Z0 pangkat N. Nah, dengan ini tadi batasnya ya. Titik Z min Z0 radius 1 antara radius 1 sampai radius 2. Lalu AN dan BN-nya adalah masing-masing seperti ini. Kalau untuk AN 1/2 V integral dari FZ per Z min Z0 N plus 1 DZ dengan N-nya 0 sampai sekian. Kalau BN 1/2 V bedanya di integral FZ per Z min Z0 pangkatnya jadi min N plus I. Jadi bedanya di positif negatifnya pangkatnya tadi kan. Ini pangkat positif dan pangkat negatif. N-nya juga mulai dari 1. Kalau dia N-nya mulai dari 0, 1, 2. Ini mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk teorema Lauren.
Nah, expansionnya deret dari deret Lauren ini FZ-nya adalah menjadi CN ya. Ada CN juga di sini. Jadi sigma dari N min hingga ya. Kan ini min hingga sampai hingga ini. CN Z min Z0 pangkat N. Di mana CN-nya 1/2 V integral dari FZ per Z min Z0. N-nya plus 1. N-nya ini plus minus ya dari 0, plus minus 1, plus minus 2 gitu ya. Nah ini ekspansi ini dengan menggunakan si ekspansi dari deret Lorentz ini kita juga bisa mencari beberapa integral gitu ya, yang difficult, yang sulit ya, dengan menggunakan yang biasa gitu. Nah, kita lihat di sini contoh misalkan ekspansi dari Tyler. Kan tadi E pangkat Z ya, deretnya seperti ini. Nah, replace Z by 1/Z, misalkan E-nya kita ubah, Z-nya kita ubah jadi E pangkat 1/Z, maka Z-nya kan kita tinggal substitusi jadi 1/Z ya. Jadi sigma 1/Z pangkat N per N faktorial. Itu langsung berubah deretnya gitu menjadi 1 plus 1/1 faktorial Z gitu ya. Dan seterusnya sampai 2 faktorial Z kuadrat ya. Sampai seterusnya. Kalau dari teorema Laurent, B1-nya bisa kita dapatkan 1/2 V integral dari FZ dz. Nah, FZ-nya ini yang ini gitu. Jadi bisa kita substitusikan dari B1 sama dengan ini ya 1 ekspansinya 1/2 V integral dari FZ-nya yang E pangkat 1/Z dz. Nah, ini berarti ditulisannya bisa integral E pangkat 1/Z dz itu sama dengan nilainya adalah 2 VI gitu ya dari teorema Laurent. Nah, selanjutnya selain ada teorema Laurent, ekspansinya, kita juga mempelajari mengenai diferensiasi dari deret pangkat. Jadi f aksen Z ya, kalau itu kan fungsi ada fungsi fz derivatif atau diferensialnya adalah f aksen Z. Nah, kita bisa cari f aksen Z-nya dari si fz-nya apabila ada sigma n0 sampai an dikalikan Z min Z0 pangkat N, maka turunannya f aksen Z-nya atau D per DZ-nya adalah di sini bisa dituliskan seperti ini rinciannya. Jadi eh, sigma ya AN dikalikan D per DZ Z min Z0. Jadi kita bisa tuliskan jadi N dikalikan dengan mulainya jadi kan dari N0 ini ke N1 ya. Mulai dari 1 N dikalikan AN Z min Z0, N-nya jadi min 1 karena mulai dari 1 ya. Maka apabila seperti itu, kita ubah kembali menjadi sigma n-nya sama 0 sampai tak hingga menjadi n plus 1 ditambahkan 1, an juga ditambahkan 1, z min z0-nya pangkat n. Jadi kembalikan lagi. Nah, kita bisa ngelihat contoh ya dari expansion yang tadi di depan yang ada 9 tadi, yang 1/Z. Misalkan pangkatnya kan jadi deretnya kan sigma z pangkat n. Kan seperti ini tadi. Nah, didiferensialkan ya atau diturunkan keduanya ya dari sisi kedua sisi ya. Yang sebelah sini jadi 1/1 min z kuadrat. Yang sebelah sini jadi sigma n dikalikan z pangkat n min 1. N yang mulai dari N1 dan dikembalikan lagi ke 0. Berarti n-nya plus 1. Jadi n plus 1 z-nya jadi min 1/1 jadi tinggal pangkat z. Pangkat n z-nya. Menjadi seperti ini. Nah, maka Taylor expansion ekspansi dari si deret Taylornya keturunan dari yang 1/1 min Z-nya adalah 1/1
1 min Z kuadrat. Jadi didiferensialkan kedua sisi ya, fungsinya maupun deretnya. Nah, kalau integral atau integration dari deret berpangkat ya, kalau tuliskan Fz kecil ya, F kecil Z, antiderivatifnya kan F besar Z ya. Kita bisa menuliskannya integral dari Fz deret ini menjadi integral AN ya, AN dikeluarkan integral Z min Z0 pangkat N dz. Nah, ini menjadi satu, karena N kan jadi 1/n+1, N-nya juga ditambah 1 kan. Jadi menjadi sigma N-nya 0 sampai tah hingga AN per N+1, Z min Z0 pangkat N-nya juga +1. Maka kalau dari 1 N-nya bisa dituliskan ya min 1 aja. Jadi AN min 1 per N+1 min 1 tinggal N, Z min Z0 jadi hanya tinggal N juga. Ini rumus integralnya. Nah, kita tahu misal ada contoh yang tadi ya, apabila FZ-nya 1/1 plus Z kuadrat dari contoh yang expansion tadi, yang Z-nya diubah jadi Z kuadrat ya tadi ya. Jadi kan Z pangkat N-nya berubah jadi Z pangkat 2N kan beda ya tadi. Nah, ini deretnya, nah diintegralkan kedua sisi. Nah, berarti 1/1 plus Z kuadrat ini tan inverse ya dari Z ya. Kalau kita lihat di kalkulus ya, ini. Nah, diintegralkan jadi tan inverse Z, yang ini diintegralkan jadi min 1 pangkat N per 2N+1. Ini ya karena pangkatnya 2N+1, Z-nya juga pangkat 2N+1. Menjadi seperti ini. Maka Taylor expansion-nya yaitu integrating atau integral dari keduanya yaitu tan inverse Z di sini ya. Jadi, Nah, nah, berarti sudah ya untuk deret Taylor, deret ekspansi dari Taylor atau deret integrasi dengan deret Maclaurin, lalu deret Lauren dan differentiation dan integration dari deret berpangkat ini ya. Jadi, itu adalah seperti ini. Jadi bisa kita coba eh, menggunakan rumus-rumus atau teorema-teorema yang ada di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hmm. Jadi masih deret berpangkat ya, atau power series ya. Jadi Taylor, Lauren itu tuh termasuk, dan integrasi dan diferensianya dari deret berpangkat tersebut ya. Ada soal-soal di forum diskusi ya di situ. Ada berapa soal di sana? Bila bisa dicoba. 3 ya, 3 soal ya. Berbeda nggak dengan yang sebelumnya? Nah, bahan diskusinya nomor 1 deret Maclaurin cos 2Z ya. Nah, ini FZ dari E pangkat 2Z. Jadi tinggal diubah deretnya ya. Z menjadi 2Z ya. Bagaimana deretnya itu? Yang kedua deret Taylor FZ dengan pusat Z0. Jadi kalau tadi kan sudah ada FZ-nya 1/Z. Kalau ini tinggal diganti Z kuadrat ya. Nah, berarti dikuadratkan. Yang B cos hiperbolik Z tadi kan. Ini tinggal ditambahkan plus I. Gitu. Yang C FZ-nya 1/Z+2. Gitu. Jadi ada 1/Z saja ya. Ini 1/Z+2. Nah, bisa dimodifikasi dari expansion ya. Expansion ada 9 deret tadi ya. Dari Taylor series ya.
Jadi tinggal diubah eh, fungsinya ya. Selanjutnya ada nomor 3, jari-jari kekonvergenan dan lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat. Jadi apakah konvergen ya ataukah tidak dan berapa jari-jarinya ya gitu dan radius ya maksudnya lingkar radius ke berapa dari 3A B C D E ini. Ini sama ya dengan yang ada di forum diskusi yang ada di LMS Pak Tri ya. Tidak ada penambahan ya. Kita cek. Ya sama ya. Silakan dicoba untuk bahan diskusi. Yang mau coba boleh silakan raise hand. Ini ngikutin contoh tadi. Kalau ada cos 2Z misalnya satu, deretnya atau sigmanya diubah menjadi Z-nya jadi 2 2 kali Z. Nanti tentukan deretnya, substitusikan N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk jari-jari kekonvergensianya bisa coba pakai yang R tadi. R-nya kan 1/L, berarti kebalikannya. Limit dari AN per AN plus 1 mutlak ya. Kalau kemarin kan kita carinya langsung L-nya ya. Limit konvergen. Kalau ini radiusnya 1/L. Ingat ya tadi ya. Silakan dicoba yang bisa silakan raise hand-nya mau nomor berapa. Ada berapa pertanyaan jadi 5, 10 ya.
Ada yang sudah coba? Ibu saya mau 3B tapi sebentar ya Ibu. Oke, Nandita. Itu coba nomor satu dan dua tuh yang mengikuti itu tadi eh 9 itu tadi ya, expansion itu. McLaurin, Derek Tyler tuh. Tinggal diubah fungsinya. Kalau tadi cos Z jadi cos 2Z diubah. Pangkat Z jadi pangkat 2Z. Deretnya. Satu per Z itu jadi Z, satu per Z kuadrat. Cos hiperbolik Z jadi cos hiperbolik Z plus I itu ya. Satu per Z jadi satu per Z plus 2. Jadi hanya diubah itunya aja. Yang nomor satu dan dua yang paling sederhana ya. Ibu saya mau coba nomor 3B Bu. Oke, silakan Nandita. Baik, izin share screen ya Ibu. Ya,
Oke, jadi di sini ada soal nomor 3B, itu nomor 3, tentukan jari-jari kekonvergenan dan lingkaran kekonvergenan dari deret pangkat berikut. Itu dari sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga 2n per 2n min 1 z plus 1 pangkat n. Lalu karena jari-jari, itu jadinya 1/r sama dengan limit n menuju ta hingga an plus 1 per n. Jadi dibalik, kemudian kita cari dulu AN plus satunya itu 2 dikali N plus satu per 2N plus satu min satu. Nanti hasilnya menjadi 2N plus 2 per 2N plus satu. Kemudian baru kita cari AN plus satu per AN-nya. Itu nanti 2N plus 2 per 2N plus satu dikali 2N min satu per 2N. Hasilnya itu 4N kuadrat plus 2N min 2 per 4N kuadrat plus 2N. Lalu kita cari AR-nya itu kan 1/R limit N menuju ta hingga 4N kuadrat plus 2N min 2 per 4N kuadrat plus 2N. Nah ini kita bagi dengan pangkat tertinggi, jadi kan sisanya 4/4. Itu hasilnya 1. Kalau 1/R sama dengan 1, berarti R-nya itu sama dengan 1. Nah untuk lingkaran kekonvergenannya jadinya Z plus 1 kurang dari 1. Seperti itu Ibu. Itu kenapa pakai 1/R? Kenapa nggak R yang 1/L? Oh, Nandita. iya. Kalau saya langsung biar jadi langsung super R aja sih Bu. Sebenarnya bisa juga jadi pakai AN per AN plus satu ya Bu. Mm-mm. Jadi kalau Mm. untuk yang deret berpangkat ini dia nggak 1/R, jadi R 1/L. Jadi mungkin hasilnya Hmm. akan sama mungkin 4/4 ya. Ya, Coba dicoba menggunakan yang 1/L dibalik ya. Jadi AN per AN plus satu. oke. Mm-mm. Siap Ibu. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama Nandita. Ada yang mau coba nomor lain? Ibu saya mau 1A. Oke, Avianita ya. Izin share screen ya Ibu. Oke, Oke, jadi pertanyaan itu kan deret Maclaurin dari FZ cos 2Z. Nah, kita tahu kalau cos Z itu sigma tak hingga N sama dengan 0 min 1 pangkat N per 2N faktorial dikali Z pangkat 2N itu deretnya itu 1 min Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial dikurang Z pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Nah, karena yang ditanya cos 2Z, jadi kita substitusikan Z itu menjadi 2Z. Jadi cos 2Z sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0 dikali min 1 min 1 pangkat 6 min 1 pangkat N per 2N faktorial 2Z pangkat 2N. Jadi deretnya itu 1 min 2Z dipangkatkan 2 per 2 faktorial ditambah 2Z dipangkatkan 4 per 4 faktorial dikurang 2Z dipangkatkan 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Jadi setelah disederhanakan jadinya 1 min 2Z kuadrat ditambah 2 per 3 Z pangkat 4 dikurang 4 per 45 Z pangkat 6 dan seterusnya. Begitu Ibu. Apakah oke. sudah benar? Iya, tinggal digantikan jadi 2Z ya. Ya, ya Oke, Ibu. sip Terima Avia. kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang mau coba? Nomor 1B atau nomor 2 atau bahkan nomor 3? Silakan.
Ada lagi yang mau coba nomor lainnya? Silakan raise hand ya atau berbicara. Tes tes, masih ada yang mau mengerjakan latihan atau bahan diskusi?
Masih ada waktu ya, kita masih banyak ya. Silakan ya. Ya sih Bu, saya mau coba nomor 2A, boleh Bu? Ya, silakan Ilyas. Baik, izin share screen Bu. Apa udah terlihat Bu? Ya, sudah silakan. Oke, baik. Jadi untuk soal nomor 2 ini, kita diminta untuk menentukan deret Taylor-nya, di mana persamaan FZ-nya itu sama dengan 1/Z², dan Z0-nya itu sama dengan 1. Nah, terus di sini saya menuliskan persamaan deret Taylor tadi yang ada di PPT halaman 13, yaitu persamaan deret Taylor FZ sama dengan FZ0 ditambah turunan pertama dari Z0 dikali Z min Z0 ditambah turunan kedua dari Z0/2 dikali Z min Z0 kuadrat dan seterusnya. Nah, terus di sini saya langsung menurunkan dari fungsi FZ ini, mulai dari turunan pertama sampai turunan kedua. Ini kan kalau misalkan di ubah bentuknya, dia akan menjadi Z pangkat min 2. Kalau diturunkan menjadi min 2 Z pangkat min 3. Nah, itu untuk turunan pertama. Jadi, untuk FZ0-nya sama dengan 1, turunan pertama ditambah eh, min 2 Z pangkat min 3 Z min Z0, ditambah, nah ini turunan keduanya, itu sama dengan 6 Z pangkat min 4/2, dikali dengan Z min Z0 kuadrat, ditambah seterusnya. Nah, di sini saya langsung memasukkan bahwa Z0 itu sama dengan 1, gitu. Jadi, kita bisa mendapatkan FZ sama dengan 1 min 2Z min 1 ditambah 3. 3 ini bisa didapat dari 6 dibagi 2. Itu sama dengan 3, Z-nya itu berubah jadi 1, Z min 1 kuadrat ditambah seterusnya. Nah, dari persamaan deret lengkapnya ini, kita bisa langsung menentukan deret Taylor-nya. Jadi, deret Taylor-nya itu, ya sigma dari N sama dengan 0 menuju tak hingga, dari fungsi min 1 pangkat N, dikali N plus 1, dikali Z pangkat min 1, dipangkatkan dengan N. Nah, tapi di sini kan kadang suka rawan salah untuk menentukan dari deret lengkap ke deret Taylor. Maka di sini saya cross-check lagi dengan menggunakan cara kedua. Jadi, tadi kalau misalkan di PPT halaman 15 itu, yang Ibu Asri sempat singgung bahwa kita harus hafal gitu ya. Itu kan deret Taylor dari 1/1 min Z, itu adalah Z pangkat N. Terus 1/1 plus Z itu adalah min 1 pangkat N, Z pangkat N. Terus kalau misalkan 1/Z itu, kita bisa manipulasi aljabar menjadi 1/1 plus Z min 1. Ini kan kalau dioperasikan menjadi 1/Z. Nah, karena dia Z-nya kita ubah menjadi Z min 1, berarti di sini juga kita ubah juga nih jadi Z min 1 kan tuh. Sebelumnya kan Z. Jadi karena kita ubah Z min 1, berarti di sini juga Z min 1. Jadi dia menjadi
min 1 pangkat N, Z min 1 pangkat N. Nah, sekarang kalau dikuadratkan bagaimana? Berarti kalau 1/Z kuadrat itu sama dengan dia sigma dari N, dari 0 menuju hingga min 1 pangkat N, N plus 1, Z min 1 pangkat N. Jadi, mungkin dengan cara pembuktian di cara kedua ini, maka karena keduanya sama berarti semoga nggak ada yang keliru, Bu. Jadi itu dia, Bu, direct Taylor dari 2A. Sudah benar ya Ilyas. Jadi cara Oke. mudahnya memang yang lihat ekspansinya berapa, tinggal kita karena mirip ya Iya, fungsinya, jadi kita ubah gitu. Baru kita tuliskan deretnya mulai dari nol sampai tahi enggak, mudahnya seperti itu. Berarti sudah terbukti ya. iya, Ibu. Oke, Terima kasih, Bu. sama Ilyas. Ada lagi mau coba? Nomor satu sudah semua ya, nomor dua coba atau nomor tiga. Cari radiusnya ya, atau jari-jari tadi. Silakan boleh resen atau berbicara ya. Ibu, saya mau coba nomor yang 3D. Oke, silakan Zikri. Izin share screen. Jadi yang nomor 3D itu kita disuruh cari konvergensi dan jari-jarinya itu dari fungsi ini. Nah, kita tuh cari menggunakan rumusnya 1/L sama dengan limit dari N menuju T3 dari mutlak AN per AN plus 1. Nah, kan si apa namanya? AN-nya itu yang ini semua ya. Ya, AN, maka ditulis kalau AN berarti kita tinggal tulis ulang aja, di situ AN plus 1. Nah, karena ini sebagai penyebut supaya jadi pembilang, maka dibalik itu ke atas, jadi N kuadratnya di atas. N kuadratnya diganti dengan AN plus 1, dengan N plus 1. Maka jadinya N plus 1 kuadrat dikurang 2 per N plus 1, N yang ini ganti jadi N plus 1, yang ini juga jadi N plus 2. Lalu disederhanain, ini saya operasikan, hasil jadi N kuadrat plus 2 N min 1, ditulis dalam satu tempat, lalu ini juga dioperasikan hasilnya N kuadrat plus 3 N plus 2, lalu ini semua dioperasikan hasilnya seperti ini, disederhanakan N pangkat 4, ini ada N pangkat 3 ada 2, isinya 1, digabung jadi 3, lalu ini ada negatif N kuadrat, ditambah 2 N kuadrat, jadi N kuadrat, lalu ada negatif N. Selanjutnya di bawahnya juga ada N pangkat 4, ditambah 3N pangkat 3, karena N pangkat 3 cuma yang ini kan. Habis itu N pangkat 2 ini habis, negatif 6N, ditulis lagi, kurang 4. Lalu suruh cari limit dari ini semua. Ini semua itu hasilnya 1. Menggunakan yang dibagi pangkat tertinggi kan N pangkat 4.
Ini N per 4 dibagi N per 4 kan 1 ya. Sisanya yang lainnya 0 gitu. Pasti substitusi. Ya hasilnya 1, maka konvergen di titik di mutlak Z plus E kurang dari 1 dengan jari-jarinya itu 1 dan titik pusatnya itu negatif E. Benar. Ya, kalau ada perhitungannya sudah benar ya. Kan AN per 1 ya. Nah, Mm-mm. Dikalikan kebalikannya yaitu ya. Yang, yang sudah kamu balik itu maksudnya. iya, langsung saya balikin. Mm-mm. Ya, saya 1 Z plus E ya. Titik pusatnya E Hmm. ya. Jadi. Nah, titik pusatnya min E, Bu. Eh, Kan kalau rumusnya kan Z oh Z min min ini ya. Mm-mm. uh, Min E ya. Mm-mm. Karena plus E. 1, oke sudah benar. Zikri. itu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau coba nomor lain?
Ibu mau coba nomor 3C, boleh Bu? Oke, Alif, boleh. Langsung share screen ya Bu? Iya, Sudah terlihat belum? ya, Ya, jadi nomor 3 itu disuruh menentukan jari-jari kekonvergenan dan lingkaran konvergenannya dari soal N faktorial dikali Z plus PI dalam kurung pangkat N per 2N. 2N. Habis itu pertama untuk menentukan jari-jari kekonvergenannya itu R sama dengan 1/L. Kemudian dilimitin N menuju tak hingga dari AN per AN plus 1. Nah, ini AN-nya, saya langsung dikali aja. Jadi AN dikali AN plus 1, 1 per 1, 1 per AN plus 1. Jadi N-nya ditambahin 1, 2N plus 1 per N plus 1 faktorial. Habis itu, ini saya pecah, jadi limit N menuju tak hingga. Dan 2 pangkat N plus 1-nya ini saya pecah jadi 2N dikali 2. Terus penyebutnya saya pecah juga faktorialnya jadi N plus 1 dikali N faktorial. Kemudian karena ada yang sama, atas bawahnya dicoret, 2 pangkat N-nya dicoret sama 2 pangkat N faktorial dicoret sama N faktorial. Hasilnya itu limit N menuju tak hingga dari 2 per N plus 1. Nah, ini kalau dimasukin limitnya jadi 0. Karena 2 per N, kalau dimasukin tak hingga jadi 2 per tak hingga jadi 0. 0 per 1. Kemudian karena R-nya konvergen di 0, jadi Z-nya itu mutlak dari Z plus PI kurang dari 0 dan titik pusatnya negatif PI. Konvergen di area yang titik pusatnya negatif PI. Kira-kira seperti itu, Bu. ya sudah benar tuh Alif. Baik, terima kasih. Hasilnya 0. Min VI ya. Oke. Masih ada yang mau coba? Untuk nomor 2 belum ada yang coba ya teh nomor 2. Nomor 3 yang belum apa A, B, dan E. Tadi Nandita nomor apa? Saya 3B Bu tadi. Oh iya B ya. Berarti A dan E ya yang belum ya. Terlihat ya A dan E itu 0 berarti kan ya. Tinggal cari berapa jari-jari konvergenannya ya. Silakan ya, mau coba lagi.
Ibu, saya mau coba nomor 1B, Ibu. Nomor 1B sepertinya sudah tadi ya. 2B yang belum, Afifah. Oh, baik, Bu. Yang belum dikerjakan nomor 2 ya. ABC. Nomor 3 AE. Ada yang mau coba nomor tersebut? Ibu, yang nomor 1B belum ada yang mengerjakan, Ibu. 1B. Iya Tadi. Ibu belum tadi. Baru 1A tadi Avian itu. 1B-nya belum. Oh ya, 1B belum ya? Hmm. Oh, Baik, izin share screen ya, Ibu. Apa sudah terlihat, Ibu? ya silakan. Jadi kan di sini dicari deret McLaurin dari pangkat 2Z. Kemudian ini langsung aja dimasukin. Jadi kita ibaratkan si pangkat dari ini tuh sebagai Z. Kemudian sigma dari Tahingga di mana N sama dengan 0 itu Z pangkat N per N faktorial. Kemudian langsung kita masukkan aja. Jadi sigma Tahingga di mana N sama dengan 0, di mana 2Z itu pangkat N per N faktorial. Kemudian yang di dalam kurung ini kita pisahkan menjadi 2 pangkat N dikali Z pangkat N per N faktorial. Kemudian langsung dimasukkan di mana N itu sama dengan 0. eh, jadi 2 pangkat 0 dikali Z pangkat 0 per 0 faktorial itu hasilnya 1. Kemudian N sama dengan 1 di mana 2 pangkat 1 dikali Z pangkat 1 per 1 faktorial itu hasilnya 2Z. Kemudian N itu sama dengan 2 eh, didapat jadi 2 pangkat 2 dikali Z pangkat 2 per 2 faktorial hasilnya adalah 4 Z pangkat 2 per 2. Hasil akhirnya adalah 2 Z pangkat 2. Kemudian N itu sama dengan 3 dimasukkan ke dalam N itu jadi 2 pangkat 3 dikali Z pangkat 3 per 3 faktorial. Itu hasilnya adalah 6 Z pangkat 3 per 6. Itu hasil, bentar Ibu, yang terakhir. Wait. Ibu bentar, maaf ini ada, ini salah tulis saya. Ini harusnya 8 per 6. Jadi hasil Nah, akhirnya tuh 4 per 3 Z pangkat 3. Jadi deret McLaurin dari pangkat 2 Z itu sama dengan 1 ditambah 2 Z ditambah 2 Z pangkat 2 ditambah 4 per 3 Z Z pangkat 3 ditambah seterusnya. Seperti itu, Ibu. Itu ada salah tulis. ini sudah benar ya itu ya. Diambil Iya, dari expansion yang pangkat Z ya, diganti 2Z. Mm-mm. Jadi hasilnya juga kan Z-nya ada duanya kan, 2Z, 2Z kuadrat, 4 per 3Z kuadrat. Tadi kan 1/3 ya, kalau nggak salah, 1/3 ya. iya. Seper, ya. Oke, sudah benar tuh. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Berarti satu ya sudah selesai ya. Lupa, aku pikir tadi ya 1B. Berarti dua ya, nomor 2 ABC ya.
Silakan yang mau coba 2 ABC, raise hand ya atau berbicara ya.
Masih ada yang mau coba mengerjakan bahan diskusinya? Nggak ada lagi ya? Nanti kita lanjutkan saja ya di online learning ya, atau LMS Patri ya. Iya, Ibu, sepertinya tidak ada lagi. Oke, Zikri, kita sudahi ya program hari ini. Nanti tugasnya dan bahan diskusinya silakan upload ya di LMS Patri ya. Bu Oke, cukupkan. baik, Ibu. Oke, Bu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali.